ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد سيد الغر المحجلين سيد الشريعات والطريقات والحقيقات وهو نبينا محمد. الصلاة والسلام على آله وصحبه وأوليائه ومن سلك نهجه واتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirat. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak istri keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para mubalik, tokoh masyarakat. Bil khusus yang kami hormati Ketua LDPKN, Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Depok dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semua yang telah mendapat tugas dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid, Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah DKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati mobil khusus pemangku manaqib Bapak Haji Hussein dan seluruh keluarga besar beliau. Mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, dikuatkan Allah iman Islam dan ihsannya, dan mudah-mudahan disukseskan Allah dunia dan akhiratnya. Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan beliau mudah Allah jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Dan juga semua kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya di dalam limpahan barokah karomah daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, dalam bersama-sama kita menjalani apa yang telah menjadi tuntunan beliau kepada kita para ikhwan wal akhwat, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Uqudul Juman sebagai panduan kita bagi para ikhwan wal akhwat untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita bersama-sama melalui tuntunan beliau kita bisa memproses diri kita dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji, dan melatih bimbingan beliau pula mudah-mudahan kita bisa
untuk senantiasa hadirnya qalbu wukuf di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan yang menimpa kita di dalam kehidupan dunia, kita tidak berpaling daripada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah apa yang telah dicapai oleh para wali-wali Allah di dalam perjalanan mereka untuk memproses rohani mereka, sehingga tidak ada lagi pandangan mereka dalam kehidupan terkecuali hanya full Allah. Inilah yang kita bersama-sama perjuangkan, yang kita bersama-sama riyadhahi, yang kita bersama-sama latih. Bagaimana kita menggempur hawa nafsu dan syaitan yang menyebabkan kita menjadi tidak merasa tenang dan tentram dalam kehidupan di dunia ini, selalu resah, selalu gelisah, mudah kecewa, putus asa, frustasi, emosi, dan sebagainya. Semua itu adalah asbab daripada talbis, tipu daya iblis, dan juga tipu daya hawa nafsu kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka tuntunan daripada guru mursyid ini dalam rangka memproses rohani kita melawan musuh besar kita, agar kita tidak dilecehkannya, tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, dilecehkan oleh syaitan. Kita punya senjata yang ampuh melawan hawa nafsu dan syaitan, yang kita ambil daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah senjata yang luar biasa, yang sulit kita dapatkan, kita temukan pada akhir zaman ini, yang kita ambil daripada orang yang memiliki sanad keilmuan, yang seluruh mata rantainya itu adalah guru-guru rohani pada zamannya masing-masing. Artinya apa? Thariqah itu langka. Kalau mencari guru yang hebat, baca kitab banyak. Mencari yang hebat bahasa Arab banyak, apalagi di Arab sana Bapak Ibu. Di Mekah itu anak-anak orang Arab itu hebat-hebat bahasa Arab. Tapi yang mampu membantu membersihkan kolbu ini langka mencari guru. Yang mampu membantu agar kita bisa kolbu senantiasa terhubung kepada Allah, ini langka mencari guru seperti itu. Maka iblis dengki dengan orang yang memiliki guru rohani. Kalau orang punya harta, walaupun seluruh Depok ini tanah dia, iblis tidak dengki dengan orang itu. Walaupun orang itu dihormati, disanjung, dipuji-puji orang lain, walaupun seluruh Depok ini memuji orang itu, iblis tidak dengki dengan orang itu. Tapi ketika orang ditakdirkan Allah bertemu dengan guru yang mursyid, iblis itu dengkinya luar biasa. Dia tidak ingin kita hidup dalam dunia ini dituntun, dibimbing oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia inginnya kita hidup ini dalam kehidupan dunia ini meraba-raba, mengira-ngira.
berjalan sendiri, sedangkan kita semuanya hakikatnya buta di dalam urusan rohani. Walaupun kita melihat secara jasmani, tapi urusan spiritual rohiyah hakikatnya kita semuanya buta. Makanya ngira-ngira iblis tidak ingin kita punya guru yang menuntun, maka bermacam cara dia ingin merusak kita. Digodanya orang lain untuk menggoda kita. Setahun, 2 tahun masih gencar godaan. 3 tahun yang digoda masih tetap istiqomah, terus mengikuti bimbingan kekasih Allah itu. Digodanya terus 4 tahun, 5 tahun. Dibisikinya orang lain agar menggoda kepada kita, sehingga kita melepaskan diri dari genggaman kekasih Allah itu. Tapi kita tetap terus berjalan. Akhirnya kita digoda lagi dengan sesama para ikhwan. Ini bagian daripada talbis tipu daya. Digoda lagi dari dalam diri kita, timbul malas, dibisikannya lagi bosan, paling la ilaha illallah, paling Allahumma ya qadiyal hajat, di rumah saya juga bisa baca. Padahal diperintahkan oleh guru pembimbingnya seminggu sekali disuruh kumpul. Padahal diperintahkan oleh syekh mursyidnya sebulan sekali disuruh kumpul manakib untuk menyanjung-nyanjung daripada kekasih Allah, dalam rangka kita tabarruk mengambil berkah daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tabarruk kita diperintahkan oleh guru yang mursyid, guru pembimbing kita. Dibisikannya kita malas. Ini yang dari dalam diri kita ini yang berat. Ketika dari luar kita mampu sudah melawan, dari internet kita mampu melawan, lalu dari dalam diri kita lagi. Jadi tidak berhenti iblis itu menggoda, sehingga kita tidak mengikuti tuntunan kekasih Allah itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami semua para ikhwan wal akhwat. Kita semuanya telah memiliki guru pembimbing roh atau seorang syekh yang mursyid. Ini harus kita sadari, benar-benar tanamkan kesadaran dalam diri kita. Aku, saya, alhamdulillah ditakdirkan Allah mengikuti seorang guru yang mursyid. Bertemu dengan guru yang mursyid, ditakdirkan Allah mengikuti. Maka apa yang harus kita perbuat? Maka kita para ikhwan wal akhwat hendaklah taat kepada apa yang menjadi ketentuan. Karena perintah-perintah daripada mursyid itu pasti ada unsur manfaat kepada para murid. Tapi beliau tidak mengungkapkan rahasianya itu. Nah ini para ikhwan wal akhwat, apa yang diperintahkan oleh mursyid, para murid wajib sami'na wa ata'na ya syekh. Saya dengar dan saya taati apa yang menjadi ketentuan wahai guruku. Misalnya besok ini terakhir bulan Safar, ini perintah beliau pada para murid untuk melakukan sholat lidaf'il bala. Kita lakukan, kecuali memang karena lupa atau ada udzur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan, karena haid ibu-ibu, atau karena kita dalam keadaan
di perjalanan. Kalau kita sulit untuk melakukannya, maka ini uzur syar'i namanya. Maka yang diperintahkan mursyid, para murid ini tidak boleh menyalahi dari apa yang menjadi ketentuan mursyid. Ini perintah beliau. Tetapi kalau yang dicontohkannya, kalau kita mampu silahkan, kalau kita tidak mampu jangan dipaksakan. Misalnya Abah mencontohkan ngasih makan orang. Setiap datang semua orang dikasih makan. Kalau kita mampu seperti itu silahkan. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan sampai ngutang-ngutang ngasih makan orang. Akhirnya orang pulang dia sakit kepala. Ini jangan dipaksakan. Misalnya Abah dalam kisah para sesepuh kita, orang yang sudah lama bergaul dengan Syekh Mursyid, yang mengetahui keadaan beliau, Abah itu tidur cuma 5 menit sehari semalam. Ini kalau kita mampu silahkan ikuti. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. 1 minggu mampu, seterusnya opnam di rumah sakit. Misalnya kita lagi ibadah, sholat malam, kalau tidak mampu sebanyak apa yang menjadi contoh yang dilakukan beliau, jangan dipaksakan. Kita sibran wa sibran, ziraan wa ziraan, bertahap. Yang biasanya bangun jam 6 turun jam 5. Jangan langsung kaget jam 2. Setengah 2 bangun, langsung mandi, berapa hari sakitnya. Karena mereka itu melalui tahapan, tidak spontan. Sedikit demi sedikit, kita misalnya bangun jam 5, istiqomahkan dulu jam 5. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Mulai jam setengah 5 dia bangun. Dari setengah 5 istiqomahkan lagi, nanti mulai jam 4 sudah bangun. Istiqomahkan lagi, akhirnya sampai jam 2 dia sudah kuat. Kalau langsung kaget jam 2, besok siang udah kerja dia. Kerja juga di kantor, dia tidurnya. Karena belum kuat. Jadi jangan dipaksakan. Rasulullah pun mendidik para sahabat, shibran wa shibran dira'an wa dira'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bertahap. Itu proses. Kalau yang langsung instan, langsung ingin spontan, seperti apa yang dilakukan orang yang sudah terdidik istiqomahnya, kita tidak kuat. Akhirnya banyak di situ yang semangat pertama, habis itu langsung down, langsung lemah. Itu banyak ngebut, kecapean. Orang stabil aja seperti orang maraton. Yang profesional itu, yang maraton 10 kilo itu dia larinya santai. Yang satu ini ngebut duluan balap. Akhirnya belum lagi 5 kilo udah dilewatin sama yang santai tadi. Ini karena dia tanpa melakukan sesuatu itu karena nafsu dan bukan karena terbiah, perlahan dia mendidik rohaninya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa yang menjadi perintah guru mursyid kepada kita, maka mari bersama-sama kita menjaga waktu-waktu yang telah ditentukan oleh guru. Seminggu sekali khatamah, kita jaga waktu itu. Sebulan sekali manakib, kita jaga waktu itu.
karena ini perintah. Dan ada lagi amalan-amalan yang diperintahkan beliau, mari kita sama-sama melaksanakannya. Nah, para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita dengan bertemu kepada seorang guru yang mursyid itu adalah satu anugerah, rezeki, nikmat dari Allah yang tidak bisa kita bayar dengan berapapun banyaknya materi dunia yang kita miliki. Anugerah kita bertemu dengan guru yang mursyid. Dan seorang guru yang mursyid itu, dia disebutkan Allah di dalam Al-Quran secara khusus. Itu istimewanya seorang guru yang bergelar mursyid. May yahdil fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Diceritakan Allah, disebutkan secara khusus. Ini istimewanya wali yang mursyid. Siapa yang Allah berikan hidayah, dia yang dapat hidayah. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan mendapatkan seorang wali yang bergelar mursyid. Artinya ini adalah manusia-manusia istimewa. Kalau di dalam Al-Quran itu ditulis, berarti di situ diceritakan tentang orang-orang yang hebat. Maka wali yang mursyid itu adalah wali yang mempunyai pangkat yang tinggi, yang dapat izin membimbing rohani umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mata rantai syekhnya terdahulu. Ada tongkat estafet. Dan seorang mursyid itu manusia pilihan. Cikal bakalnya pun sudah kelihatan dari masa kecilnya, dan sudah ditarbiyah, dijaga itu. Karena ini sebagai pelanjut yang akan melanjutkan mentarbiyah umat. Jadi dijaga itu Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi Yakub menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Banyaklah lagi cerita tentang orang-orang yang soleh, syekh-syekh mursyid mentarbiyah generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah kewafatan mereka. Jadi dijaga dari masa kecilnya. Sudah kelihatan ini cikal bakal manusia yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Nah, maka ini manusia istimewa. Dan kita bersyukur ditakdirkan Allah bertemu dengan manusia yang istimewa itu. Makanya iblis tadi dengki Bapak Ibu. Kita mendapatkan seorang guru yang mursyid. Orang yang bertemu dengan syekh yang mursyid, dan dia mengikuti guru yang mursyid itu seperti sahabat bertemu dengan Rasulullah, dan dia mengikuti berjuang bersama Rasulullah. Bagaimana dengkinya iblis Bapak Ibu dengan sahabat-sahabat Nabi. Bermacam cara dia menghasut orang lain agar memusuhi sahabat Nabi, mengucilkan sahabat Nabi, menakut-nakuti sahabat Nabi. Karena daripada tipu daya iblis, bisikan-bisikan iblis, pendengkian mereka dengan orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka seperti itulah kita hidup pada penghujung zaman ini. Kita tidak bertemu lagi dengan Nabi, tidak bertemu lagi dengan Rasul. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah mengikuti, bertemu dengan
pewaris daripada Rasul itu, yaitu guru yang mursyid. Mereka lah sebagai warasatul anbiya, mereka lah pewarisnya para nabi. Nah, ini orang-orang istimewa ini kita ikuti. Kalau kita melepaskan diri daripada genggamannya, kita akan dimangsa oleh iblis. Kita akan diombang-ambingkan oleh nafsu. Sebagaimana dulu kita sebelum mendapat talqin daripada guru mursyid, bagaimana kita rasakan Bapak Ibu? Pakai apa kita melawan syaitan, melawan iblis, melawan hawa nafsu? Pasti ngira-ngira, kira-kira baca ini, kira-kira wiridkan ini, kira-kira amalkan ini. Jadi akhirnya ngira-ngira saja, sampai tua ngira-ngira terus. Bertemu dengan guru yang mursyid, kita diberikan ini, amalkan. Mereka tidak menceritakan apa manfaat daripada kita mengamalkan apa yang kita lakukan itu. Kalau mereka menceritakan rahasianya, ini membahayakan kepada para murid. Kalau nanti rahasia itu yang menjadi tujuan murid itu di dalam mengamalkan, misalnya rahasia khataman, siapa yang istiqomah khataman, baca ini dibanyakin dan terus diamalkan, maka akan jadi kaya. Misalnya kata mursyidnya, semangatlah para murid ini mengamalkan, karena nafsunya bergembira, karena tidak lama lagi dia akan kaya, karena sungguh-sungguh mengamalkan. Jadi mengamalkannya tadi tujuannya bukan mencari ridho Allah, tapi mencari kekayaan. Nah, ini mursyidnya merusak muridnya sendiri, dan itu bukan seorang mursyid yang pandai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur punya guru yang mursyid. Abah itu luar biasa, tidak banyak menceritakan macam-macam, amalkan saja. Khotaman amalkan, tidak diceritakan nanti ini manfaatnya supaya kalian kaya, supaya kalian dihormati, supaya kalian disegani, supaya orang tunduk, supaya hajat-hajat kalian kabul. Tidak ada. Amalkan saja. Bagi orang yang cerdas dan pandai, dia akan mengikuti gurunya. Tapi bagi orang yang lemah cara berpikirnya, dia pasti menimbang-nimbang, apa ini, ngamalkan tidak tahu tujuan. Nah, ini bahaya. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati apa yang menjadi ketentuan wahai guruku. Itu saja. Itu sudah senjata yang hebat bagi murid. Taat, istiqomah, berkhidmat, itu sudah luar biasa. Di dalam thariqah tidak menjadi ukuran keilmuan. Dan jangan berkecil hati kita yang tidak menguasai disiplin ilmu seperti para ulama, para kiai. Misalnya kita sudah berthariqah lama, lalu tiba-tiba ada seorang kiai berthariqah masuk, kita sudah 10 tahun, kiai itu baru masuk. Wah, kiai ini luar biasa, pasti saya kalah sama dia dalam perjalanan ruhani. Jangan berkecil hati kita, karena di dalam thariqah itu bukan ukuran ilmu, ukurannya adalah ketaatan dan kesungguhan. Itu ukurannya. Biar dia alim tapi zikirnya 3 kali terus, karena sibuk ngisi job di mana-mana.
Baru mau zikir la ilaha illallah. Assalamualaikum Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Yang ini tadi orang biasa aja yang datang ke rumah la illallah, la illallah. Asik sampai seribu udah ada yang ganggu. Ini yang cepat prosesnya. Terbentuk akhlakul karimah dalam dirinya, penyabar, penyayang, pemaaf, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, dapat nikmat tidak sombong, tidak dapat nikmat tidak kecewa, tidak sakit hati. Itu zikir itu asarnya, hararatul zikir itu sudah memproses di dalam ruhaninya. Dulu ketika dapat nikmat sudah ada bergeser hatinya. Awalnya rendah hati, setelah diberi Allah sedikit nikmat mulai sudah ada bangga dalam dirinya, gempur terus dengan zikir. Itu nafsunya yang bergembira itu. Nafsunya merasa hebat daripada orang lain. Baru sedikit diberi Allah nikmat sudah bergeser hatinya. Berarti belum kuat dia mendapat nikmat Allah. Diuji Allah masalah sedikit langsung kecewa, putus asa, rusak rezeki, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, nyebrang gunung, dah kaya. Akhirnya putus asa mencari karunia Allah. Dan ini tidak disukai oleh Allah. Dapat nikmat bangga, tidak dapat nikmat putus asa. Ini dua-duanya ini dimurkai, tidak disukai oleh Allah. Ketika digempurnya terus dengan zikir, akhirnya nafsunya mulai stabil. Dapat nikmat tidak bangga, tidak dapat nikmat tidak kecewa. Sudah kuat dia menerima nikmat Allah. Sudah kuat dia menerima ujian dari Allah. Nah, Bapak Ibu, maka kuatkan apa yang menjadi tuntunan mursyid, kita amalkan sungguh-sungguh. Ini menjadi benteng terhadap diri kita. Ini yang menjadi filter yang menguatkan iman tauhid kita. Ketika ada masalah, kadang-kadang ada masalah, kita ini lapor tetangga, nelpon tetangga, padahal tetangga juga banyak masalah. Atau Bu, seperti ini, anak saya seperti ini. Kata tetangga, ayo Bu sama-sama sini, saya juga banyak masalah, ayo kita nangis bareng. Udah kuatkan zikirnya, melobi kepada Allah. Atau dalam kehidupan dunia ini, ketika sudah ikhtiar kita sudah tidak lagi berpihak kepada kita, apa yang harus kita kuatkan? Tawakal kepada Allah. Maka thariqah ini nanti membentuk kepada tawakal. Orang sering aja ngomong kalau sudah ikhtiar, sudah tidak mampu, tidak berhasil, sudah mentok, maka Bapak tawakal saja sama Allah. Enak aja ngomongnya. Jalan untuk mencapai tawakal itu lewat mana? Nah, maka thariqah ini akan membentuk ke sana. Banyak orang dalam hidup ini Bapak Ibu tidak tenang, gelisah, apalagi dalam urusan ekonomi. Ini yang membahayakan ini. Makanya ada hadis mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa menjadikan orang menjadi kafir. Sebenarnya sahabat-sahabat Nabi dulu apakah kaya semua? Tidak.
Sahabat Nabi dulu dia banyak kan yang berjuang bersama Nabi. Ada yang 3 bulan hanya makan pucuk-pucuk pepohonan. Karena diganggu, diusir dari negeri mereka. Lari Nabi membawa sahabat. Hanya yang dimakan pucuk-pucuk pohonan, menunggu air hujan. Tidak ada air mineral seperti kita ini. Fakir mereka. Tetapi tidak menjadi kafir. Ternyata kefakiran yang menyebabkan orang banyak menjadi kafir itu adalah fakir iman, bukan fakir harta. Jadi fakir iman ini yang paling berbahaya. Sudah hartanya fakir, imannya bermasalah, ya sudah selesai. Mie 1 dus saja selesai sudah. Apalagi ditambah beras 1 karung, tambah duit, ditambah lagi beasiswa anaknya, selesai. Nah ini maka thariqah ini menguatkan iman tauhid kita dan membentuk tawakal. Kuatkan saja zikirnya kepada Allah, kuatkan saja wiritan-wiritan yang menjadi tuntunan mursyid itu. Nanti akan terbentuk tawakal. Apalagi mohon maaf yang sudah tua-tua kita Bapak Ibu, yang sudah umur 70, ikhtiar sudah tidak dipakai orang lagi. Mau menamar di perusahaan, tidak ada yang nerima lagi. Maaf Pak, ya sudah tidak bisa lagi. Apa yang kita wiritan aja, kuatkan. Cuma jangan tujuannya supaya rezeki banyak, jangan. Tawakal itu melebihi ikhtiar. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya. Masa Anda yakin kita Bapak Ibu jaminan Allah? Kalau Anda yakin berarti iman tauhid kita masih bermasalah. Padahal Allah yang berjanji, perlu gempur terus dengan illallah, la ilaha illallah. Kuatkan terus. Ini alat yang diberi mursyid ini luar biasa. Abah itu ngasih makan orang sebanyak itu, Bapak. Kalau Anda berserah kepada Allah, siapa yang sanggup? Kan itu kita baca itu. Siapa yang datangkan kol sampai 1 pickup itu? Siapa yang datangkan sapi sampai sapi kambing puluhan ekor itu setiap bulan? Kalau Allah yang sudah menggetarkan hati manusia itu, yang memegang ubun-ubun seluruh manusia, siapa yang menggerakkan orang datang itu? Jadi tawakal, thariqah ini nanti membentuk kepada tawakal. Bukan hanya disuruh tawakal tapi tidak diberikan jalan tawakal. Bukan hanya disuruh sabar tapi tidak diberikan jalan untuk mencapai sabar. Di sini semuanya jalan untuk membentuk akhlak yang mulia: sabar, syukur, ikhlas, ridha, tawakal, zuhud, qanaah. Nanti terbentuk semuanya. Cuma kita masih prosesnya panjang, maka perlu digempur terus diri kita, ikuti tuntunan mursyid. Insya Allah kita akan tenang sebagaimana guru kita, beliau mencapai ketenangan yang luar biasa. Coba lihatlah mereka-mereka yang sungguh-sungguh itu tidak khawatir lagi dengan perkara yang sudah pasti dijamin Allah. Rezeki udah pasti, hari ini kamu dapat 1000, tetap 1000 saja. Bagaimanapun kita ikhtiarnya tetap 1000. Hari ini ditakdirkan Allah sekian, tetap sekian rezeki kita, tidak bisa kurang. Tidak bisa orang mengambil rezeki kita kalau sudah itu menjadi ketentuan Allah kepada kita. Nah, ini yang perlu kita benar-benar proses, amalkan tuntunannya. Insya Allah terbentuk akhlak-akhlak yang mulia itu di dalam diri. Maka tenanglah hidup kita, tentramlah hidup kita,
tidak resah, tidak gelisah, bagaimana tidak ada lagi. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah, aku berserah semuanya kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Khotaman, manakiban, nanti akan berproses secara sendirinya. Nah, para ikhwan wal akhwat, sekali lagi kami ingatkan, besok kita melaksanakan sholat Rebu terakhir bulan Safar. Maka ini tuntunan, bimbingan, perintah daripada mursyid, dan bala itu banyak Allah turunkan pada hari itu. 70.000 bala. Yang paling kita khawatirkan kalau bala iman, bala amal. Orang yang mampu beramal, kita tidak mampu. Orang imannya semakin tua, kita makin melemah, mudah kecewa, mudah emosi, mudah putus asa. Itu imannya melemah berarti. Nah, maka ini yang kita khawatirkan. Kalau bala dunia diberikan sakit, tapi bagi para ikhwan yang sudah memproses dirinya di dalam membentuk iman tauhid, apapun yang ditimpakan Allah pada kita yang tidak menyenangkan nafsu kita, itu semuanya bukan bala, itu adalah ujian. Karena dia telah memproses imannya. Kamu tidak dikatakan beriman yang sempurna sebelum diuji. Tapi bagi orang yang tidak memproses imannya, itu bukan ujian, itu bisa teguran atau azab. Jadi orang berkata, aku tidak mau diuji, ini salah besar. Aku tidak mau diajab, nah itu yang benar. Kalau tidak mau diuji, tidak mau naik kelas. Anak sekolah itu kalau dikatakan gurunya, ayo kita ujian hari ini, dia berkata, Bu, saya tidak mau ikut ujian, maka dia tidak akan naik kelas. Di balik ujian ada rahasia kemuliaan dan kebahagiaan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya para ikhwan wal akhwat. Mari kita sungguh-sungguh amalkan yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid, yang diperintahkannya sami'na wa ata'na, yang dicontohkannya kalau kita mampu lakukan. Kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Proses secara perlahan, insya Allah mudah kita bisa seperti apa yang telah dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.